Baik, teman-teman, hari ini kita akan berbicara mengenai penegakan diagnosis keperawatan dan bagaimana membuat prioritas masalah keperawatan komunitas ya. Jadi kemarin teman-teman sudah mulai mengembangkan kisi-kisi pengkajian, kemudian juga sudah mengambil data. Nah, setelah ada data, langkah apa selanjutnya? Kita akan diskusi. Jadi nanti saya akan ngomong dulu ya, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh di note dulu. Nanti kita akan diskusi di akhir. Ini adalah outline yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Pertama, bagaimana menyajikan data komunitas setelah kita pengkajian. Kemudian, apa sih bedanya masalah dan diagnosis keperawatan. Kemudian komponen diagnosis keperawatan di area komunitas. Kemudian kategori diagnosis keperawatan di area komunitas. Kemudian bagaimana proses pengembangan diagnosis keperawatan komunitas, kemudian apa saja diagnosis keperawatan yang sering muncul ya di area komunitas, dan bagaimana membuat pohon masalah dan prioritas masalah. Jadi nanti pertemuan lumayan krusial ya teman-teman untuk bagaimana kita menegakkan diagnosis keperawatan, karena ketika kita salah dalam membuat diagnosis keperawatan, ke belakangnya akan salah. Ya, ibarat kita salah mendiagnosis penyakit, obatnya juga salah. Jadi semoga kita bisa mengambil ya pola pikir bagaimana kita menegakkan diagnosis yang tepat. Nah, kemarin teman-teman sudah mungkin ada yang belum ya, belum pengajiannya. Nanti ceritanya setelah kita mendapatkan data dari komunitas, kita sudah survei, kita sudah wawancara, sudah observasi. Nah, datanya bagaimana kita mau sajikan. Ya, jadi teman-teman nanti setelah ada data, silakan dianalisis tergantung dari waktu kemarin teman-teman merencanakan ya, data ini mau saya ambil, mau saya sajikan dalam bentuk apa? Apakah persentase ya, ataukah nanti bentuknya grafik ataupun diagram. Kalau misalnya persentase mau dibentuk pie atau diagram batang. Nah, kita harus menentukan bentuk penyajian data yang tepat ya. Misalnya kita mengambil pie chart ya, atau biasanya bentuknya bulat itu ya, kita bilang seperti pie gitu. Nah, biasanya bentuk pie itu bisa digunakan apabila dalam pengkajian itu opsinya hanya satu. Ya, kalau misalnya ada dua opsi, tidak bisa dibuat pie chart ya, karena nanti ketika kita membuat persentase ya, penyebutnya atau pembaginya itu jumlahnya akan lebih sedikit N-nya dibanding dari jumlah jawabannya, karena ada yang menjawabnya lebih dari satu. Jadi biasanya untuk pie chart ini cuma satu ya, jawaban dari pertanyaan atau statement dalam pengkajian atau kuesioner yang kita buat. Kemudian ada diagram batang, maaf harusnya ada komanya ya. Kemudian bisa juga diagram batang ya, yang biasanya membandingkan ya, mungkin dari beberapa komponen ya, misalnya angka kejadian dari balita, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, kemudian lansia. Mungkin masing-masing kategori bisa dibuat warnanya beda-beda. Itu mungkin dari tahun pertama ya, atau mungkin bulan apa, kemudian 3 bulan lagi juga dibuat lagi. Jadi langsung membandingkan setiap kondisi dalam diagram batang. Atau kita mau membuat grafik nih, mau melihat perubahan kondisi dari bisa bulan ke bulan, bisa 3 bulanan ya, atau mungkin semesteran, trimester atau semesteran atau per tahun, kita bisa gunakan grafik. Jadi penggunaannya tergantung dari kita apa yang mau kita sajikan di dalam penyajian data itu ya. Atau mau bentuk tabel. Biasanya kalau untuk tabel agak kurang menarik ya dibanding kita membuat dalam bentuk yang menarik.
Kemudian apabila kita menggunakan atau mempunyai data kualitatif, ya kan, teman-teman itu kadang-kadang interview pada kader, pada mungkin petugas puskesmas atau pemegang kebijakan, itu kita harus memilih bagaimana cara kita menganalisis data kualitatif yang kita dapat. Ya, misalnya dengan mengambil tema-tema ya atau topik-topik, atau misalnya apa ya, topik-topik ya, mungkin beberapa teman-teman belum mengambil ini kualitatif, atau dulu waktu awal ya kuliah kualitatif tahu bagaimana kita menganalisis datanya. Misal kita mau tanya hambatan apa yang dihadapi ketika kita mengedukasi masyarakat, ya kan, nanti bisa muncul hambatan apa namanya, komunikasi, kemudian hambatan media. Nah, itu nanti bisa dianalisis secara kualitatif, ya. Seperti itu. Kemudian nah, kalau kita nanti juga membuat diagram atau tabel atau yang lainnya, tolong perhatikan ya judulnya, ya, itemnya apa ya, judulnya, kemudian targetnya siapa, kapan, ya, kemudian jumlah N-nya berapa, disajikan yang lengkap di dalam judul. Ya, kita perlu sampaikan waktu karena nanti saat kita evaluasi, kemungkinan kita juga harus menuliskan waktunya, ya, kapan. Jadi ini diagram saat setelah pengkajian mungkin Maret, kemudian kita buat lagi evaluasi, ya, kita buat lagi apa namanya, diagram lagi, waktunya sudah berbeda lagi. Jadi perhatikan dalam penulisan judul harus lengkap, gitu ya. Kemudian, nah ini juga penting. Saat kita mau penyajian data, kita harus tahu target penyajian data kita siapa. Ya, jadi penyajian data itu bisa targetnya masyarakat. Ya, kita belajar bagaimana mengikutsertakan masyarakat sehingga kita perlu menyajikan data yang kita dapat kepada masyarakat sehingga mereka juga merasakan, oh iya ya, ada masalah ini ya, sehingga dalam penyajian datanya juga harus menggunakan kata-kata ya yang dipahami oleh target sasaran kita. Dalam konteks dalam masyarakat, jangan menggunakan istilah-istilah yang mungkin lazim buat kita ya. Nanti kalau misalnya apa ya, misalnya perilaku apa misalnya pemeliharaan kesehatan yang kurang baik, itu apa maksudnya ya. Jadi gunakan kata-kata yang dipahami oleh mereka. Nanti teman-teman akan tahu ya beberapa data seperti misalnya hipertensi. Beberapa masyarakat mungkin ya memahaminya, tetapi ada yang mengetahuinya darah tinggi. Kalau kita menyajikan dengan kata-kata hipertensi harus diperhatikan ya, apakah kita mengenalkan dulu istilahnya sehingga mereka memahami apa yang kita sajikan. Kemudian apakah penyajian data ini untuk teman sejawat? Artinya sejawat itu sesama ya, sesama perawat atau interprofesional. Nah, nanti kita gunakan istilah-istilah atau ya hal yang bisa dipahami oleh bersama. Ya, karena bisa jadi ya seperti gini, kita membuat laporan nih dalam askep kita. Kalau yang membaca misalnya nanti adalah profesi lain, apakah kira-kira mereka memahami itu? Jadi juga diperhatikan ya. Tapi kalau biasanya dalam data penyajian data Komtas mungkin kalau sejawat atau interprofesional biasanya sama ya. Nanti kita perhatikan juga dalam beberapa hal kalau misalnya ada hal-hal yang perlu perhatian khusus dalam penggunaan kata-kata. Kemudian, nah ini juga sering ya, seringkali kalau saya melihat itu teman-teman ya menyajikan bentuk diagram atau tabel, nanti di bawahnya ada narasinya lagi tuh. Ya, sekian persen warga, sekian persen dalam kurung berapa orang, ya sudah ada persentase dimentahkan lagi jumlahnya. Seharusnya tidak perlu lagi ya dimentahkan jumlahnya kalau sudah ada persentasenya. Mungkin di dalam diagram pie-nya ada angka mentahnya, adalah kurung berapa persen. Jadi kita tidak perlu lagi menduplikasi, dijelaskan lagi di bawahnya. Ya, jadi di bawahnya itu isinya apa? Nah, kita lihat ya, isinya bisa diisi dengan keterangan instrumen. Misalnya kita membuat data sekian persen ya, 30 warga atau masyarakat mengalami cemas. Nah,
Bisa dijelaskan di bawahnya itu, ya misalnya kan 30% cemas sedang misalnya, sekian persen ringan, sekian persen misalnya panik. Nah, itu lebih jelaskan ya, itu kita menggunakan instrumen apa, ya kemudian interpretasi ya dari masing-masing kategori itu, misalnya cemas ringan itu bila skornya berapa, itu dijelaskan lebih baik di dalam narasi di bawahnya itu. Ya karena mungkin di masing-masing diagram teman-teman kan menggunakan instrumen yang berbeda-beda, itu bisa digunakan di bawahnya ya. Kemudian juga bisa juga dilengkapi dengan metode pengambilan data yang lain. Misalnya tadi kita mengatakan apa ya? Misalnya kita bicara tentang tadi ya depresi, misalnya sekian persen atau cemas, sekian persen warga mengalami cemas ringan. Nanti ditambahkan keterangan di bawah, bisa dilengkapi dengan mungkin hasil wawancara, ya berdasarkan hasil wawancara, penyebab cemasnya antara lain bla bla bla, ya kan itu kuanti kita gabung dengan hasil kualitatif. Jadi ketika menyajikan mereka lebih lebih paham secara keseluruhan, nggak cemas toh, tapi cemasnya seperti apa, karena apa, itu bisa disajikan dengan dilengkapi ya di dalam penyajian datanya. Nah, sudah tadi ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam diagnosis keperawatan komunitas ya, teman-teman ya. Sekarang mulai dibiasakan menggunakan istilah diagnosis ya, bukan diagnosa. Karena di dalam SDKS sendiri sudah menggunakan kata-kata diagnosis. Jadi standar ya menggunakan diagnosis. Dalam EYD juga diagnosis. Jadi yang lidahnya terbiasa dengan diagnosa, kita mulai ya, kita biasakan dengan diagnosis. Nah, komponennya apa saja dalam diagnosis keperawatan di area komunitas? Jadi karena di area komunitas yang kita pahami bahwa level klien itu dari individu, ada keluarga, ada kelompok, ya atau mungkin ada komunitas dengan di area tertentu. Jadi kita memperhatikan cara penulisan diagnosisnya ya. Ada problem seperti biasa, kemudian etiologi penting ya, karena ini acuan kita menentukan intervensi, tentukan etiologinya apa. Kemudian jangan lupa tuliskan kliennya pada siapa ya. Tuliskan itu. Siapapun itu dalam komunitas silakan. Termasuk keluarga ya, karena keluarga adalah bagian dari keperawatan komunitas. Cuma level ya, level askepnya ada yang di individu, ada yang keluarga, ada kelompok, ada komunitas. Jadi tuliskan kliennya itu. Kemudian, nah kita juga harus memahami ya bedanya diagnosis keperawatan dengan masalah keperawatan itu apa. Ya, kalau masalah keperawatan mungkin ada yang mengatakan respon yang tidak terpenuhi bla bla bla, atau respon klien gitu ya, itu bisa juga ya, atau juga kebutuhan klien yang tidak terpenuhi ya. Nah itu masalah keperawatan. Nah kalau kita bilang diagnosis keperawatan berarti sudah ada proses itu, proses analisis ya. Masalah keperawatannya itu terjadi karena apa? Jadi biasanya ada problem dan etiologi ya. Kalau risiko nanti ada Kalau risiko berarti nanti ada problem dan faktor risikonya ya. Kalau sejahtera nanti lihat lagi. Teman-teman nanti bisa cek ya di dalam SDKI itu ada cara penulisan diagnosisnya. Nah, kemudian ada yang mengatakan ya diagnosis keperawatan komunitas, diagnosis keperawatan maternitas dan lain sebagainya. Pada dasarnya semua diagnosis itu bisa muncul di komunitas, ya kan? Kalau misalnya ada klien TB, kelompok klien TB mereka juga mengalami gangguan mungkin pertukaran gas, ya kan? Kalau misalnya ada pasien yang atau kelompok klien yang diare juga ada diagnosis diare misalnya atau nyeri. Itu semua bisa terjadi di komunitas. Cuma dalam konteks kali ini akan ada ya, kita cuma menekankan untuk kebutuhan penyuluhan dan pembelajaran.
Karena kita belajar ya atau kita pahami bahwa sebagian besar permasalahan di komunitas adalah dalam konteks perilaku. Ya, di sini adalah kebutuhan penyuluhan dan pembelajaran. Ya, kita pahami bersama bahwa penyuluhan maupun pembelajaran tidak hanya mentargetkan menyampaikan informasi ya atau memandaikan klien, tetapi target utamanya adalah perubahan perilaku. Nah, nanti kita akan coba cermati ya apa saja sih diagnosis yang sering muncul di komunitas. Ini yang digunakan di SDKI ya. Jadi kalau SDKI bisa dilihat sendiri ada beberapa rujukan ya pakai International Classification of Nursing Practice ya, kemudian ada pakai beberapa, ada punya Dungus juga. Nah, dirangkum di SDKI. Saya pikir sudah lumayan komplit ya untuk beberapa komponen ini. Nah, di sini nanti kita akan membahas ya beberapa diagnosis keperawatan yang sering ditemukan di keluarga dan komunitas. Tapi nanti saya akan lebih cenderung ke komunitas dulu ya. Di sini ada kategori psikologis ya dengan subkategori integritas ego ya, biasanya tentang coping ya, apakah itu kesiapan peningkatan di mana kondisinya sejahtera ya, promosi, kemudian ada ketidakmampuan atau penurunan coping keluarga, ada perilaku kesehatan cenderung berisiko. Nanti kita akan bahas ya di sini ya. Kenapa di sini perilaku tapi dimasukkan ke psikologis ya. Kemudian ada juga kategori perilaku di mana ada subkategori penyuluhan dan pembelajaran ya. Di sini ada kesiapan peningkatan manajemen kesehatan ya, kemudian kesiapan peningkatan pengetahuan, defisit pengetahuan, ketidakpatuhan ya, manajemen kesehatan yang tidak efektif, pemeliharaan kesehatan tidak efektif ya, nanti kita akan lihat bedanya masing-masing. Dan di sini nanti kita perlu menspesifikkan. Nanti kita lihat ya, kalau misalnya kita bilang defisit pengetahuan apa, ya harus dispesifikkan apa yang defisit pada klien saya ya. Di masing-masing nanti kita akan lihat itu. Kemudian di kategori relasional ini juga sangat sering muncul ya bisa di keluarga terutama ya, ataupun nanti di komunitas ya, misalnya ada stigma dan lain sebagainya. Nah, di sini subkategorinya interaksi sosial, ada gangguan proses keluarga ya, ketegangan peran ya, penampilan peran tidak efektif, risiko pengasuhan tidak efektif dan lain sebagainya ya. Nanti tapi kita akan berfokus di sini tambah satu ini nanti ya, kita coba bahas satu persatu. Nah, di sini ya tadi ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, oh ya, saya sebelum masuk ke masing-masing diagnosis ya, teman-teman, kita mencoba ya bagaimana kita membaca SDKI itu ya, standar diagnosis keperawatan Indonesia. Jadi kalau saya sendiri tidak harus kita harus menghafal ya, tetapi kita harus tahu cara membacanya ya. Setelah ada label ini ya, kita akan melihat di sini ya definisinya. Nah, di dalam definisi ini kita coba temukan keywords ya, kata-kata kunci di masing-masing definisi. Ya, misalnya di sini pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Ini kalau saya di titik 2 ya, yang tidak efektif itu apa? Misalnya diet hipertensi, ya, atau apa? Kemudian mungkin PHBS ya dan lain sebagainya. Cuci tangan itu juga bisa. Jadi kita harus nembak ya. Apa sih, karena ini perilaku apa yang tidak efektif ya. Di sini definisinya adalah ketidakmampuan mengidentifikasi ya. Apa ya yang harus dilakukan, kemudian mengelola. Bagaimana ya cara mengaturnya ya perilaku ini, dan atau menemukan bantuan harus kemana nih ya untuk menyelesaikan masalah perilaku ini. Nah, ini ingat ya. Jadi tidak tahu ya, mengidentifikasi, mengelola ataupun menemukan bantuan. Kalau di Jawa judulnya aku kudu piye gitu ya. Aku harus bagaimana nih. Artinya kita lihat biasanya di sini klien belum tahu ya bagaimana harus
mempertahankan kesehatannya. Nah, setelah dari definisi, kita bisa, kalau saya lompat ya, lompat ke tanda gejala dulu nih, ya sebelumnya ke sini, karena diagnosis ini kalau kita melihat di SDKI, diagnosis ini tegak ya minimal 80% dari gejala tanda mayor. Jadi harus 80%. Nanti kita lihat ya dengan angka dengan 3 itu 80%-nya berapa? Karena kalau 2/3 itu 66,67% gitu ya. Kita perlihatkan apa kita perhatikan itu. Nah, di sini kalau misalnya 80%, at least berarti harusnya dong semuanya ada. Karena kalau cuma 2 itu baru 66,67%. Nah, di sini kita lihat ya, gejala tanda mayornya. Kurang menunjukkan perilaku adaptif terhadap perubahan lingkungan. Jadi ada suatu yang berubah, lingkungan dia tidak adaptif ya, perilakunya kurang adaptif terhadap kondisi yang ada. Kemudian kurang menunjukkan pemahaman tentang perilaku sehat tadi ya, tidak tahu bagaimana ya, apa saja yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya dan bagaimana menemukan bantuannya untuk mempertahankan atau itu melakukan perilaku sehat itu. Jadi dia kurang pemahaman. Jadi di sini menekankan perilakunya. Kalau di nomor 1, nomor 2 menekankan untuk pemahamannya, sisi kognitifnya. Nomor 3 ini skill-nya ya, dia tidak mampu menjalankan perilaku itu. Jadi 3 ini ada ya. Nanti di beberapa diagnosis akan ada perilaku-perilaku, tapi konteks kondisinya akan berbeda. Di sini di mana kondisi klien kita kurang tahu ya, kurang menunjukkan pemahaman tentang bagaimana berperilaku sehat, spesifik apa yang diinikan, yang harus dilakukan oleh klien kita. Nah, baru kita lihat nih, kalau misalnya ini ada semuanya, kita lihat kenapa ini terjadi. Ya, kalau saya seperti itu lompat-lompat ya. Misalnya apakah karena ada hambatan kognitif yang nggak bisa berpikir, kemudian apakah ada proses berduka, ketidakadekuatan keterampilan berkomunikasi, ya kurangnya keterampilan motorik halus kasar dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya ini yang menyebabkan dia kurang paham tentang perilakunya. Ya, kalau gejala tanda minor itu tidak selalu ada ya, karena biasanya ini akan menunjang ke penyebab dan mungkin penyebabnya masing-masing klien kondisinya akan berbeda-beda. Jadi tidak harus ada. Ya, itu. Yang kedua adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Nah, sekarang kita lihat ya definisi di dalam diagnosis ini. Definisinya adalah pola pengaturan dan pengintegrasian penanganan masalah kesehatan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi bagaimana dia mengintegrasikan ya atau mencoba melakukan ya dalam kehidupan sehari-hari, polanya ini tidak memuaskan. Ya, jadi dia sudah mencoba melakukan tapi tidak memuaskan untuk mencapai status kesehatan yang diharapkan. Ya, jadi kita lihat penekanannya. Kita lihat seperti biasa dari definisi kita lompat ke gejala dan tanda mayor. Ya, di sini objektifnya adalah tanda gejala mayornya gagal melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko. Jadi faktor risiko aja dia gagal. Kalau gagal artinya kan dia sudah mencoba lakukan tetapi gagal. Kemudian yang kedua, gagal menerapkan program perawatan atau pengobatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau yang pertama tadi adalah faktor risikonya, klien ini di sini dia gagal ya menerapkan program perawatannya. Artinya di sinilah kuratifnya ya atau pengobatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, aktivitas sehari-hari tidak efektif untuk memenuhi tujuan kesehatan. Artinya dia sudah mencoba melakukan nih, tapi kok dia sudah diet rendah garam, tapi kok masih ini ya, masih tinggi ya tensinya ya, dan lain sebagainya. Jadi belum efektif untuk memenuhi tujuan kesehatan. Nah, kita lihat ya di dalam definisi ini bahwa dia levelnya lebih tinggi ya dari tadi yang pemulihan kesehatan yang dia itu
hanya mungkin ya pemahamannya, tapi ini lebih kompleks di sini, di mana dia sudah mencoba melakukan tetapi belum berhasil. Ya, kita lihat kenapa kok belum berhasil. Penyebabnya pertama adalah kompleksitas sistem pelayanan kesehatan. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan manajemen kesehatan tidak efektif. Seperti gini, misalnya di BPJS gitu ya, BPJS itu juga kompleks ya. Misalnya ada klien yang dia itu ada hipertensi misalnya, kemudian ada diabetesnya, ya kemudian dia masuk rumah sakit tuh. Nah, kalau masuk rumah sakit, kalau BPJS nggak bisa langsung dua-duanya. Ya, selesaikan diabetesnya dulu misalnya, yang paling urgent. Nanti pulang, rujukan lagi nanti untuk hipertensinya. Jadi lumayan kompleks juga ya, birokrasi sistem pelayanan kita itu. Nah, itu juga bisa menyebabkan menjadikan pola pengetahuan tidak langsung komprehensif itu ya. Kemudian kompleksitas program perawatannya, mungkin ada juga program-program yang lumayan complicated, ya. Misalnya terapi untuk MDR-TB itu kan juga lumayan ya, harus begini, harus begitu, ya. Kemudian konflik pengambilan keputusan, ya tadi, misalnya ada kasus nih, ya kan, klien harus rutin berobat atau mengambil untuk harus rutin periksa tekanan darah misalnya, tetapi di sisi lain dia harus bekerja juga. Nah ini saya harus bagaimana nih? Ya kan saya tahu ya, saya tahu harus periksa, tapi saya juga harus bekerja. Nah itu juga permasalahan konflik pengambilan keputusan. Atau kurangnya paparan informasi. Biasanya di sini kondisinya adalah kurang detail. Ya misalnya saya itu sudah ngurangi garam kok masih ini ya. Masih masih tinggi ya tekanan darahnya, berarti ada sesuatu nih informasi yang mungkin klien kita itu belum terpapar dan perlu dilengkapkan supaya nanti lebih efektif untuk menangani masalah kesehatan. Atau mungkin ini adalah masalah kesulitan ekonomi, ya kan, kemudian ada tuntutan berlebih ya dari individu atau keluarga, ada konflik ya, kemudian pola perawatan sehari-hari tidak efektif ya. Ini juga sama ya, hampir mirip dengan tadi ya. Tidak tahu ya bagaimana petunjuknya, masih begini tapi nggak diajarkan bagaimana caranya, jadi nggak tahu. Atau kurang dukungan sosial. Nah kita lihat ya dari penyebab ini complicated ya, sehingga itu mengakibatkan klien kita tidak bisa mengintegrasikan ya mesti bagaimana itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa jadi dan kemungkinan besar klien sudah tahu nih, tapi tidak bisa melakukan itu karena berbagai kondisi ini. Nah, ya ini untuk manajemen kesehatan. Jadi teman-teman bisa mulai membandingkan ya, sama-sama perilakunya ini kurang, misalnya tidak bisa menyelesaikan masalah kesehatan, tapi kondisinya karena apa. Jadi harus tahu dulu konteksnya. Karena nanti kita akan kembali lagi ya, etiologinya harus tepat nih, sehingga nanti tujuan yang kita buat juga harus cocok dengan diagnosis yang dibuat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpatuhan. Maaf ada beberapa yang belum saya bold ya. Jadi definisinya adalah perilaku individu dan atau pemberi asuhan atau caregiver-nya, ya di rumah mungkin banyak caregiver, tidak mengikuti rencana perawatan atau pengobatan yang disepakati dengan tenaga kesehatan. Jadi ada komitmen nih antara individu dan caregiver dengan tenaga kesehatan. Kita menekankan pada komitmen bersama, sehingga menyebabkan hasil perawatan atau pengobatan tidak efektif. Ya, contohnya adalah misalnya nanti misalnya ke ini ya, beberapa kejadian pada TB itu mereka mangkir ya, misalnya tidak mengambil obat lagi ya, atau tidak datang lagi untuk cek sputum misalnya. Nah, bisa dikategorikan di sini karena sudah sepakati, Bapak besok bulan depan tanggal sekian ke sini ya. Nah, itu sudah ada kesepakatan ya programnya. Kemudian kita lompat ke gejala dan tanda mayor. Nah, kita lihat nih, subjektifnya adalah menolak. Nah, menolak menjalani perawatan pengobatan. Kemudian menolak
mengikuti anjuran, sudah dianjurkan ditolak. Nah, kita bisa memasukkan ke dalam diagnosis ini. Itu adalah subjektif ya dari apa yang disampaikan oleh klien. Objektifnya kita lihat perilakunya. Kalau di sini menolak, dia tidak mengikuti program, ya, kemudian tidak menjalankan anjuran, ya. Kita lihat ya teman-teman ya, dari 3 tadi itu beda-beda, mungkin sama perilakunya, tapi konteksnya di sini adalah sudah ada kesepakatan dengan tenaga kesehatan. Penyebabnya apa? Ya bisa karena disabilitas, ya saya nggak mau ah. Nah seperti itu. Kemudian efek samping obat, itu sering banget ya efek samping program. Aduh setelah minum obat TBC kok kencingnya jadi merah ya, saya nggak mau lagi minum obat. Itu sering banyak. Kemudian beban pembiayaan program ya, karena tidak mampu, ya sudahlah saya ini aja dah nggak apa-apa, saya nggak usah ya, tidak usah berobat. Kemudian itu menolak dengan halus ya sebenarnya ya. Kemudian lingkungan tidak terapeutik, artinya di dalam mungkin lingkungan keluarganya dan lain sebagainya tidak membuat dia menyepakati ya, dia mengikuti kesepakatan dengan tenaga kesehatan atau program terapi yang kompleks dan atau lama. Contohnya lagi sama ya dengan MDR-TB ya. MDR-TB itu harus berobat 6 bulan minimal ya, dengan 2 bulan itu disuntik dengan obat yang berapa jenis, satu orang bisa 13 tablet harus diminum dalam waktu 1 jam, jadi lumayan kompleks ya, sehingga dengan efek samping yang luar biasa tadi ya di sini, jadi TB itu bisa kemana-mana nih, bisa karena efek samping programnya atau efek samping obatnya ya, bisa juga karena programnya yang kompleks ya, harus suntik dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada hambatan mengakses pelayanan kesehatan ya dan lain sebagainya di sini, atau tidak tanggung asuransi. Kemudian juga ini juga ada ya, ada ketidakadekuatan pemahaman karena tadi ya bisa gangguan dari persepsi sensori atau kelelahan atau kurang motivasi. Teman-teman bisa ke sini ya ketika ada klien yang tidak datang ya dengan kesepakatan tenaga kesehatan, tapi karena kondisi ini kontekskan di sini kita bisa mengambil diagnosis ketidakpatuhan. Ya, ini minor tidak harus selalu ada. Saya membahasnya yang mayor aja ya. Nanti kalau penyebabnya bisa dilihat datanya mengarah kemana. Kemudian yang selanjutnya adalah perilaku kesehatan cenderung berisiko. Tadi sebenarnya kalau kita lihat di SDKI, diagnosis ini tidak dimasukkan dalam perilaku, tetapi ke kognitif ya, ke ego, integritas ego. Kita lihat bersama kenapa dimasukkan di sini. Kita lihat definisinya ya, hambatan kemampuan ya dalam mengubah gaya hidup atau perilaku untuk memperbaiki status kesehatan. Ya sama ya, ada kesulitan ya, hambatan untuk mengubah gaya hidup atau perilaku. Nah, kita lihat ke tanda dan gejala mayornya di sini ya, kita lihat objektifnya di sini menunjukkan penolakan terhadap perubahan status. Ya, ini kondisinya kalau tadi ketidakpatuhan adalah dia menolak untuk mengikuti program atau kesepakatan yang dibuat, kalau di sini dia nggak mau mengubah gaya hidupnya. Misalnya gini, terutama misalnya perokok ya, ini selalu banyak kan perokok terus enggak kok saya itu baik-baik saja ya kan, atau misalnya sekarang konteks COVID, enggak COVID itu enggak berbahaya kok tuh, enggak apa-apa tuh. Nah jadi dia enggak akan mengubah perilakunya karena ada penolakan. Sebenarnya statusnya tuh enggak seperti itu, menurut dia seperti itu ya. Kemudian gagal sama ya, ini juga tadi adalah penolakan mencerminkan sikap. Yang kedua adalah menunjukkan gagal melakukan tindakan pencegahan masalah kesehatan ya, dia nggak melakukan pencegahan itu. Kemudian menunjukkan upaya peningkatan status kesehatan yang minimal. Kalau tadi gagal dia mungkin misalnya adalah tadi ya menolak untuk mengubah rokok, saya sudah pernah kok dulu kok, saya sudah pernah mencoba tapi enggak ini misalnya ya, bisa juga masuk ke sini pencegahannya ya. Kemudian menunjukkan upaya peningkatan status yang minimal. Jadi kita lihat di sini ya, sebenarnya di sini menekankan di sini nih penolakan. Tapi
manifestasinya dalam perilaku. Ya, di sini menempatkan pada sikap. Ya, makanya dimasukkan ke integritas ego, ya sikap di sana. Kemudian di sini kita lihat penyebabnya bisa karena kurang paparan informasi yang khusus sehingga dia tidak mau atau menolak terhadap perubahan status tertentu gitu ya. Seperti misalnya kalau kita sudah ngomong tentang merokok gitu, wah orang sudah alergi, aduh enggak kok enggak apa-apa gitu. Atau saya pernah pengalaman itu penelitian ke apa namanya ke petani tembakau itu kalau kita datang orang kesehatan itu sudah antipati dulu, sudah antipati dengan orang kesehatan karena nanti wah mata pencaharianku diambil ya, saya nggak punya mata pencaharian itu sudah itu. Padahal waktu itu saya itu ingin waktu itu saya penelitian bersama FKM ya ingin mengetahui tentang green tobacco sickness ya. Jadi apa namanya tingginya nikotin pada petani tembakau yang dia itu ternyata getahnya ya getah tembakau itu bisa masuk ke pori-pori sehingga kadar nikotin di dalam darahnya itu juga tinggi. Nah itu mau masuk penelitian itu untuk cek darah aja tuh luar biasa itu. Jadi perlu pendekatan-pendekatan sehingga mereka ya mau apa namanya mau untuk melakukan terlibat dalam penelitian itu. Karena untuk mereka juga bagaimana nanti menggunakan APD-nya supaya nanti tidak masuk getahnya ke dalam pori-pori dan lain sebagainya. Kemudian penyebabnya sama ya, bisa kurang paparan informasi, bisa ketidakadekuatan dukungan sosial, bisa self efikasi ya, perasaan saya itu nggak mampu kok untuk berubah, itu self efikasi yang rendah. Kemudian status sosial ekonomi yang rendah, stresor berlebih, sikap negatif ya terhadap pelayanan tadi ya. Wah, atau misalnya sekarang nih, oh sekarang tuh COVID tuh misalnya di-COVID-kan supaya tenaga kesehatan tuh dapat uang proyek misalnya. Mereka sudah tidak percaya dulu ya dengan pelayanan atau beberapa hal ini pelayanan kebanyakan pelayanan apa namanya terhadap tenaga kesehatan ya atau pelayanan gitu. Atau apa namanya terlalu ribet atau gimana gitu ya. Kemudian pemilihan gaya hidup ya. Jadi dia tidak bisa memilih gaya hidup mana yang apa namanya bagus gitu ya, khususnya merokok ya, konsumsi alkohol, mungkin narkoba ya seperti itu. Kita lihat di sini ya penekanannya pada tadi ya penolakan. Kalau di objek minornya bisa ya gagal mencapai pengendaliannya optimal. Kemudian ada satu juga tentang diagnosis yang ini kalau ini spesifik di komunitas ya, namanya defisit kesehatan komunitas. Jadi terdapat masalah kesehatan atau faktor risiko yang mengganggu kesejahteraan suatu kelompok. Ya masalah kesehatan misalnya hipertensi ya, atau faktor risiko ternyata hiperkolesterol ya bisa menyebabkan hipertensi. Itu sudah ada di suatu kelompok. Jadi spesifik ya apa. Makanya kalau nanti dituliskan, kalau tadi kita bilang pemelihara kesehatan, kalau diagnosisnya adalah apa namanya perilaku, titik dua perilaku apa? Kalau ini defisit kesehatan komunitas, titik dua apa masalah kesehatannya? Misalnya titik dua adalah hipertensi. Ya defisit kesehatan komunitas titik dua DM pada ya lansia di bla 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 itu seperti itu. Ya, karena kita lihat ada masalah kesehatannya. Nah, sekarang ini kita lihat ke tanda gejala mayornya ya, terhadap masalah kesehatan yang dialami komunitas. Terdapat faktor risiko fisiologis dan atau psikologis yang menyebabkan anggota komunitas menjalani perawatan. Ya, ada masalah kesehatan dan faktor risikonya ya, bisa biologis atau psikologis. Kemudian di sini kita lihat nih, penyebabnya sangat spesifik ya. Kalau kita lihat di sini, semua ini terkait dengan pemberi pelayanan. Ya, makanya kalau misalnya teman-teman menemukan kondisi masalah kesehatan yang penyebabnya adalah kondisi pelayanan ini, nah, ini masuknya di dalam defisit kesehatan komunitas. Kita lihat nih penyebabnya. Hambatan akses ke pemberi pelayanan. Ya, ada pelayanannya, tapi tidak bisa diakses oleh klien. Keterbatasan sumber daya, ya. Atau ini bisa sumber daya manusia, ya dan lain sebagainya. Atau program tidak memiliki anggaran khusus untuk hal ini, ya. Apalagi misalnya ada masalah-masalah yang terkait dengan mental misalnya ya, tidak ada hal yang khusus misalnya. Atau program
tidak atau kurang didukung komunitas. Nah, ini juga nih. Ya, misalnya ada masalah sekarang misalnya vaksinasi ya, ada yang tidak hanya vaksin COVID ya, masih ada kelompok-kelompok yang anti vaksin ya, pada balita juga ada ya, tidak didukung oleh komunitas. Ini juga bisa dimasukkan di sini. Kemudian komunitas kurang puas dengan program yang dijalankan ya, kepuasannya klien, kemudian program tidak memiliki rencana evaluasi yang optimal ya. Harus dikaji ya semua ini ya. Nanti kalau teman-teman menganalisis, nanti mengkaji tidak hanya kondisi dari kliennya, juga analisis kondisi pelayanannya. Jadi nanti kita bisa menegakkan diagnosis apa ya yang bisa muncul. Kalau terkait dengan pelayanan, kita bisa menegakkan diagnosis ini. Kemudian program tidak memiliki data hasil yang memadai, ya kurangnya data, program tidak mengatasi seluruh masalah kesehatan. Sudah ada program, tapi tidak teratasi masalah kesehatannya. Nah, jadi bisa ini ya kelihatan. Nah, penyebab ini ada di sini nih. Kita melihat apa namanya data-datanya bisa dilihat di tanda kecil minor ya. Kenapa tidak, saya juga berpikir ya, kenapa tidak dimasukkan ke mayor? Karena mungkin tidak semuanya ini ada ya. Hanya beberapa yang menunjang ke penyebab tertentu. Ya. Nah, saya mempunyai catatan khusus ya terkait dengan diagnosis ini karena di dalam SDKI itu dimasukkan ke dalam perilaku ya, karena saya masih berpikir kenapa nggak masuk ke pelayanan gitu ya, karena ini kan bukan merubah perilaku klien ya, bukan penyuluhan ya atau apa, tapi dimasukkan ke sana. Nanti kita mencoba mencermati ya ke depannya bagaimana kita, tapi at least kita sudah punya diagnosis ketika ada suatu kondisi seperti ini, kita bisa menegakkan defisit kesehatan komunitasnya ya. Nah, sekarang tadi sudah mengetahui ya tentang diagnosis keperawatan. Jadi nanti teman-teman kalau menemukan kondisi klien dengan situasi apa sudah bisa menegakkan. Ya, kita sudah punya diagnosis banding. Ibaratnya kalau dalam medis misalnya ini demam nih. Lah demamnya kenapa nih? Apakah DHF, apakah mungkin malaria, ataukah mungkin tipoid gitu kan. Jadi harus ada data khusus di masing-masing diagnosis yang mencerminkan diagnosis itu. Kemudian di sini ketika kita mengembangkan diagnosis keperawatan, kita biasanya berawal ya dari analisis data, di mana kita mengambil data-data fokus ya. Jadi teman-teman biasanya kalau dalam keperawatan komunitas maupun keluarga, dalam proses pembelajaran saya minta di highlight data-data yang memang menjadi data fokus ya. Apakah itu data maladaptif biasanya, saya minta di highlight ya. Kemudian data yang mungkin promotif mau ditingkatkan, itu juga tolong di-highlight ya untuk pembelajaran. Data ini nanti bisa berfokus ya, data ini digunakan untuk menunjang ke problem dan etiologi. Jadi kalau misalnya ada data-data yang tidak menunjang penegakan diagnosis, ya nggak perlu dimasukkan di sini. Ya nanti bisa kita lihat ya, berapa banyak data kita yang ada di problem, yang di data fokus. Apakah semua mengarah ke problem dan etiologi, atau sebenarnya ada yang tidak perlu ada di sana. Ya. Kemudian tadi saya sampaikan ya, tolong di-highlight untuk pembelajaran kita, sehingga nanti kita bisa mempunyai pola, oh ternyata seperti ini. Kalau di dalam analisis data, ya kan tadi di pengkajian saya minta data-data yang maladaptif di-highlight. Kalau di dalam analisis data, saya minta supaya mahasiswa biasanya di-highlight ya data fokus yang menunjang ke problem. Jadi data yang menunjang ke problem dan problemnya di-highlight dengan warna yang sama ya. Kemudian data misalnya data yang menunjang ke problem diwarnai kuning gitu ya. Nanti problemnya juga di-highlight kuning. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian kalau misalnya datanya menunjang ke etiologi, dilihat hijau, berarti nanti etiologi juga hijau. Kita tahu ya datanya menunjang kemana. Kemudian hati-hati ya, hati-hati dengan masalah atau etiologi ya. Siluman, maksudnya begini, kadang-kadang kita itu punya masalah tapi nggak ada data, nggak ada data fokusnya ya. Atau datanya kadang-kadang tidak ada di atas, tiba-tiba muncul di analisis data ya. Atau di atas muncul, di bawah nggak muncul. Saya bilang itu siluman ya, muncul nanti tiba-tiba nanti di penetapan NCP muncul lagi dan lain sebagainya. Itu masih siluman ya, ada.
ada tidak gitu. Nanti sehingga kita berharap bahwa nanti datanya itu akan terus sinkron ya dalam pengkajian itu ada data maladaptifnya, nanti di analisis data itu muncul ya, nanti di tujuan juga muncul terkait dengan data yang ada. Kemudian nanti dievaluasi pun akan muncul ya, datanya kan berkesinambungan sehingga kita lihat perubahan yang terjadi pada klien kita ya gitu. Kemudian setelah ada data-data dikelompokkan, kita buat pohon masalahnya ya untuk membantu. Bisa saya seiringan sih ya, membantu melihat mana yang problem, mana yang etiologi. Ya inilah kausal efeknya, mana menyebabkan mana. Jangan sampai terbalik-balik. Nanti kita lihat contohnya ya. Kadang-kadang apakah hipertensi ini karena kurang pengetahuan atau kurang pengetahuan diakibatkan hipertensi. Kadang-kadang mahasiswa berpikir bahwa oh karena dia hipertensi dulu jadi dia kurang pengetahuan. Ya itu. Nah, nanti kita lihat analisisnya itu. Kemudian redaksi penulisannya ya, nanti dilihat aktual, risiko atau promosi. Teman-teman bisa lihat di SDKI bagaimana cara menulis diagnosis yang aktual ya. Kemudian bagaimana cara nulis risiko dan bagaimana untuk promosi kesehatan. Ya, kalau problem dan etiologi tolong dispesifikkan. Artinya tadi ya untuk masalah problemnya di misalnya pemeliharaan kesehatan tidak efektif, contohnya ini nih, ya kan? Diet hipertensi, ya. Itu harus spesifikkan apa? Nanti kalau nggak spesifik, hati-hati. Nanti bisa tujuannya keluarnya bukan diet, olahraga nanti munculnya. Makanya saya berharap teman-teman spesifikkan di sini agar nanti tahu sebenarnya yang tidak efektif itu apa pada klien saya. Ini penting banget ya teman-teman ya. Ingat ya, salah mendiagnosis ke belakang bisa salah semuanya. Ya kalau diet nanti pulangnya diet semuanya, nggak ada lagi olahraga. Ya, kecuali di sini ada olahraga juga. Nah, silakan nanti dimasukkan di sini. Kemudian etiologi juga dibuat spesifik. Ya, kurang informasi tentang apa? Ya, tuliskan tentangnya apa, sehingga nanti kalau kita edukasi, oh tentang penggunaan garam, nggak kemana-mana tuh nanti isi edukasinya kepada klien. Jadi di dalam SDKI memang dibuat seumum mungkin ya, karena SDK dibuat untuk semua konteks ya, rumah sakit, komunitas, keluarga, mungkin di panti ya, kemudian semua level klien dari individu ya, keluarga, kelompok, komunitas. Tugas kita adalah mengoperasionalkan dalam konteks kasus saya ya, itu. Kemudian ingat ya, tambahkan klien yang mengalami. Tadi saya sampaikannya pada lansia di RW 1 Kelurahan X, bisa tuliskan seperti itu. Sehingga nanti kalau teman-teman di puskesmas misalnya, itu sudah punya tuh askepnya masing-masing kelompok tuh. Ya, itu harusnya ada askep masing-masing kelompok itu di puskesmas. Tidak hanya yang individu. Jadi nanti kalau misalnya petugas puskesmas datang posbindu ke RW ini, dia sudah bawa askepnya tuh. Ya, tidak hanya individu saja, kembali lagi saya menekan situ ya. Bisa juga keluarga, juga ada juga pendokumentasinya di puskesmas, harus punya dokumentasi itu. Ya. Kemudian juga diperhatikan juga ketika kita menegakkan diagnosis promosi kesehatan ya, di mana kondisi klien sudah baik semuanya. Ya. Jadi misalnya saya contohkan ada kelompok ibu-ibu di suatu perumahan ya, tingkat pengetahuan sudah bagus semuanya, misalnya ya anaknya ibu-ibu dengan balita ya, anaknya ASI eksklusif misalnya, sudah dengan bayi ya, dengan infan 5 bulan sudah ASI eksklusif, tumbuh kembang sesuai dengan usia ya, sudah bagus. Tetapi si ibu-ibu ini tanya, nanti kalau setelah 6 bulan nanti MPASI-nya bagaimana ya? Ya, kemudian stimulasi tumbuh kembangnya bagaimana? Kemudian pola asuh apa yang cocok dengan ini? Jadi ada sesuatu hal yang ingin ditingkatkan. Ya, itu untuk promosi kesehatan. Jangan sampai nanti ada diagnosis yang kondisinya klien masih ada masalah, kita masuk ke promosi. Tidak cocok ya. Makanya teman-teman nanti kalau menegakkan untuk kesiapan itu sudah kondisinya sudah bagus dan mau ditingkatkan. Jadi tahu ya apa yang mau saya rubah harus tahu. Makanya nanti tidak ada tuh di diagnosis promosi kesehatan yang intervensinya pertahankan, itu enggak ada
Ya, pertahankan ini, pertahankan itu, nggak ada. Semua nanti harus tahu, oh ternyata ini yang harus kita rubah di dalam. Makanya datanya harus mengarah nanti apa sebenarnya yang diinginkan untuk berubah di dalam kondisi klien kita. Ya, kemudian, nah ini tadi saya contoh ya, bagaimana kita membuat tabel analisis data dalam menegakkan diagnosis. Nanti ada data atau data fokus, boleh ya, ada DSDO, ya nanti teman-teman boleh berisi DSDO berdasarkan variabel sesuai dengan framework yang teman-teman kembangkan, silahkan dipisah menjadi DSDO dari variabel apapun, ya kan. Kemudian di highlight, maksudnya begini, ya di highlight sesuai dengan ini untuk pembelajaran ya supaya teman-teman tahu data yang mengarah kemana. Ini misalnya kita mau menegakkan defisit kesehatan komunitas, datanya apa? Oh tadi ya ada masalah dan faktor risiko, ya masalahnya nih menderitanya hipertensi ya, mengenai nyeri tengkuk, pusing, ini masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat di sini ya. Kalau nanti ada data lain faktor risikonya misalnya hiperkolesterol misalnya masukkan juga masuk di sini ya. Kemudian kalau misalnya ini etiologinya, saya menegakkan keterbatasan sumber daya manusia. Datanya apa? Oh, ternyata kepala puskesmas dan ketua RW mengatakan belum punya kader posbindu untuk hipertensi. Oh, berarti sumber daya manusia terbatas. Kemudian ada belum adanya program manajemen hipertensi komunitas. Datanya apa? Oh, di sini belum ada khusus untuk hipertensi, belum ada program senam hipertensi. Mungkin yang lain ya, belum ada program untuk screening ya, warga yang berisiko untuk hipertensi bisa dilengkapkan. Jadi nanti ke sini ya program yang belum ada apa sehingga kita akan buat program itu dan kita ada evaluasi lagi nih. Nanti apakah ada perubahan dalam kondisi ini. Ya, nah nanti teman-teman bisa seperti ini ya cara membuatnya ya agar kita tahu ya data menunjang apa. Karena kalau tidak di highlight nanti lihat teman-teman ada yang miss ya ini ada ini etiologinya ini datamu apa? Oh ternyata nggak ada datanya ya atau ada data tapi nggak dimunculkan di problem maupun di etiologi. Saya sudah menggunakan ini dan terbukti efektif ya buat mahasiswa-mahasiswa apakah itu di S1, nurse, mereka bisa tahu oh ternyata ini karena ada data ini ya, itu sangat bagus sekali untuk menganalisis suatu kasus. Nah, kemudian nanti teman-teman juga harus membuat pohon masalah untuk melihat ya sebenarnya permasalahan utamanya itu apa sih? Ya, kemudian ini terjadi karena apa dan efeknya apa. Dibuat seperti ini. Jadi dalam satu pohon masalah itu ada core problem, ya, ada kausa atau penyebabnya apa dan ada efeknya apa. Ini boleh berlevel tingkat 3, boleh level 4 tergantung ya kondisi dari kasusnya. Silakan dibuat seperti ini sehingga kita tahu oh, ternyata masalah utamanya dari mana sih? Tadi misalnya ini kurang titik 2 ya. Kesehatan tidak efektif misalnya diet atau mungkin 5 pilar, 5-5-nya malah nggak efektif misalnya ya. Boleh tulis ini. Karena kurang informasi tentang apa ini dispesifikkan ya, dispesifikkan. Kemudian ini ya kan konflik keputusannya apa ini? Ya, sebagai pekerja menyebabkan dia konflik mengambil keputusan sehingga nanti ini mungkin ada kaitannya di sini konteksnya adalah pemeriksaan ya, cek hipertensi secara rutin misalnya. Ya, atau pengambil obat. Jadi nggak minum obat secara rutin karena ternyata seperti ini. Ini teman-teman bisa membuat seperti ini ya nanti ya. Ingat, ini adalah pohon masalah, bukan pohon data. Ya, artinya semua analisis yang teman-teman buat di sini, problem dan etiologi, silakan dibuat tadi rangkaiannya. Tidak ini lagi ya, tapi sudah analisis dari ini, problem dan etiologi yang ada di sana. Kemudian dalam membuat analisis data, silakan dibuat seluruhnya ya, semua data yang maladaptif atau data fokus pada klien kita, silakan dibuat analisis datanya. Even nanti ketemu 10 diagnosis buat semuanya ya. Nanti tinggal kita membuat prioritasnya. Nanti mana yang kita mau selesaikan dulu bersama dengan klien kita. Gitu ya. Nah, sekarang kita belajar yang mencermati
data tersebut ya. Ini ada nih. Ini contoh yang belum sempurna ya. Saya berikan belum sempurna, tapi sorry ini tentang keluarga ya. Tapi maksudnya jadi gini. Tadi yang saya sampaikan itu bisa diterapkan dalam konteks keluarga, bisa dalam konteks komunitas. Tapi contohnya di keluarga ya. Jadi bisa dipakai untuk dua-duanya. Nah, misalnya seperti ini ada data nih ya. Ini saya ambil dari laporan mahasiswa. Data apa DS dan DO ya dengan penekanan bahwa efektifan manajemen kesehatan pola diet ya merokok hipertensi pola diet dan merokok pada tuan H gitu ya karena kurang pengetahuan tentang program terapeutik. Kita lihat bersama ya di sini ya. Nah, ini kenapa si perawat yang menunjukkan pola diet karena apa? Karena di sini nih ya kan ada data-data tentang dietnya. Ya kan? Saya suka makan durian. Saya biasa minum kopi 6 kali, ya kan? Ini ada datanya ya. Tapi sebenarnya bisa juga dispesifikkan ya pola dietnya apa yang mau dirubah misalnya tentang makan durian atau kopi boleh dispesifikkan lebih lanjut. Kalau enggak berarti perawat harus punya ya di dalam otaknya sebenarnya pola dietnya ini apa. Karena nanti kita buat dalam tujuannya yang mau kita buat yang kita mau rubah itu pola diet yang mana pada klien kita. Ya ini sudah datanya ya. Kemudian maaf. Ini juga ada ini ya merokok ya. Di sini ada data tentang merokok. Mana data merokok? Ada nggak data tentang merokok di sini? Nah ini ya. Kalau buat di bawah nih, sorry saya belum panahkan. Kalau buat ngurangin ngerokok sama kopi sama rokok belum bisa Mbak. Nah ini kan ada di sini nih. Ya kan ada di sini. Rokok juga ya. Nanti silakan kalau misalnya merokok mau diperdalam lagi, ya, apakah memang masuk ke manajemen kesehatan tidak efektif atau mau masuk ke apa namanya ke tadi apa namanya perilaku kesehatan cenderung berisiko sehingga dia memang menolak ya untuk berubah bisa diperdalam lagi masuk kemana. Kemudian nah ini tadi ya karakteristiknya saya belum bisa artinya mungkin ya belum mau mencoba gagal atau tadi yang nggak bisa ya atau pernah mencoba tapi nggak bisa kita mesti ini lagi ini karakteristiknya ya harus ada data itu. Kemudian etiologi. Nah kita sekarang lihat nih etiologi kan kurang pengetahuan tentang program terapeutik. Nah sekarang kita lihat di sini datanya. Nah, ada nggak data tentang kurang pengetahuan ya? Setelah dicek riwayat keluarga, diet ya, pola makannya ya, pola makan dan ininya ya, kemudian riwayat kesehatan ya, kontrol tekanan darah konsumsi obat, kemudian stres coping nih. Ternyata tidak ada datanya ini yang saya bilang etiologi siluman ya, nggak punya data tiba-tiba muncul di sini. Harusnya ada apa namanya data untuk menunjang etiologi ini. Ya, ini yang hati-hati sekali teman-teman. Kemudian, nih. Nah sekarang ada data, tapi tidak dimunculkan di masalah maupun di etiologi, ya kan? Saya nggak minum obat apa-apa Mbak, padahal tekanan darahnya 180 nih, tapi nggak minum obat, ya. Kalau cek tensi anaknya yang ngecekin, tapi dia nggak minum obat, tapi di sini tidak didiagnosis nih, yang dia diagnosis hanya pola diet dan merokok. Harusnya didiagnosis juga ya, apa namanya minum obat ya, minum obat rutin untuk menderita hipertensi. Karena dengan kategori segini harusnya minum obat nih, sudah nggak boleh main cuma apa pengobatan tradisional ataupun yang ini ya harus diimbangi dengan obat medis ini seperti ini. Kemudian ini juga ya, makan makanan bergizi yang dimasak istri dan menghindari apa? Dan menghindari apa yang kiranya tidak boleh. Mungkin ini data ada misalnya. Kalau pusing ya paling lihat TV misalnya. Ini saya bisa juga nih lihat TV. Mungkin ada lagi yang lain etiologi lain yang kita harus tegakkan. Ini artinya di dalam ini mungkin problemnya banyak, tapi penekanan kenapa masalah itu muncul belum banyak digali. Jadi teman-teman ingat ya, dalam kita proses mengkaji, ingat tidak hanya mengkaji masalahnya, tetapi
kenapa hal itu terjadi, ya kondisi itu kenapa terjadi. Kalau misalnya dia kurang pengetahuan, kenapa kok kurang pengetahuan, ya kalau misalnya dia menolak, kenapa kok menolak, kalau dia kurang motivasi, kenapa kok dia kurang motivasi. Digali sangat mendasar sehingga nanti kita bisa mencari strategi yang paling tepat untuk mengatasi kondisi yang ada. Kemudian kita lihat juga ya, ini ada data tidak relevan ya. Kalau dari keluarga memang ada hipertensi Mbak, ya kan. Kemudian namun sepertinya tidak menurun ke istri. Nah ini kan data nggak terlalu ini ya, tidak terlalu krusial ya. Mohon yang bocor ditutup, suara saya menggema. Nah, kalau misalnya datanya tidak krusial, nggak perlu diangkat di sini. Memang kalau misalnya ada yang sakit, kemudian apa namanya, kemudian menurun, kenapa? Nah, ini harus dianalisis lebih dalam ya, apakah memang apa namanya, atau ini tidak menurun bahkan, ya kan nggak perlu diangkat di sini. Menuhin dan tidak menjadi data fokus ya, tidak ada implikasi dalam kita penegakan diagnosis kita. Ya, atau ya saya berusaha jaga kesehatan Mbak, makan makanan bergizi ya, menghindari apa yang sekiranya tidak boleh, ya kan. Ini mungkin, nah ini relevan atau tidak. Kalau memang tadi ya mungkin dianggap relevan ya, artinya dia sudah ada etikat, tapi ada hal yang dia belum bisa. Mungkin ini bisa ya, bisa untuk menunjang untuk problem deh, tapi yang ini tidak relevan. Nah, besok teman-teman ketika belajar mencermati dengan teman-teman, ini datanya itu relevan, ini datanya, ini kok ada data di data fokus nggak muncul di problem etiologi, atau ini etiologi nggak ada data penunjangnya, besok kita bisa lebih banyak ya mencermati dalam lab ya, dengan kasusnya teman-teman ini. Kemudian, nah ini salah satu ya teman-teman, nanti setelah banyak tadi saya sampaikan kalau misalnya ada 10 diagnosis ya 10-nya dirumuskan dulu, baru kita membuat prioritas masalah keperawatannya. Nah, untuk prioritas ini teman-teman boleh menggunakan metode manapun ya, mungkin di health promotion juga ada yang menggunakan kuadran ya, yang paling urgent yang harus segera, ada yang kurang urgent segera, itu boleh. Nah, ini satu pendekatan yang digunakan oleh di kami ya, di keperawatan Undip yang bisa digunakan dengan Hanlon method ya, dengan ABC kita bilang. Dengan basic priority rating system. Nanti kita lihat contohnya bagaimana ya. Kita melihat di sini dengan kriteria persentasenya, seberapa banyak populasi yang mengalami masalah, itu kategori A, kriteria A, kemudian kriteria keseriusan masalahnya, dan ini efektif nggak diintervensi. Ketika tidak terlalu efektif ya nggak akan meningkatkan ya rating di dalam prioritas masalahnya itu. Nah, misalnya adalah persentase ya, persentase populasi tadi yang kriteria pertama adalah kita melihat persentase populasi yang mengalami masalah. Ya kan, dalam masalah itu ya misalnya perilakunya itu berapa yang berperilaku seperti ini, berapa ya, di dalam problemnya itu ada persentasenya ya, mengalami masalah itu bisa masalah perilaku, bisa masalah fisik ya, bisa masalah yang lainnya, tergantung dari tadi ya kategorinya apa. Yang penting kita lihat di sininya ya, semakin tinggi angka atau populasi yang mengalami masalah itu menjadi skornya lebih tinggi. Ya, ini dibilang 9 atau 10 ya, kalau misalnya 10 sampai 24,9% maksudnya 7 atau 8. Ini dibuat atau karena nanti akan menjadi diskusi bersama ya dengan target kita atau dengan tim nih ya, dengan tim kira-kira masuk yang mana ya. Kalau misalnya ada 2 permasalahan dengan rank ya, ada rank segini, kita bisa tetapkan mana yang 7, mana yang 8 ya, dibuat seperti itu. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua atau kriteria yang kedua adalah keseriusan masalah. Ya, semakin dia serius, semakin tinggi dia skornya. Pertama kita lihat ya, indikatornya adalah kedaruratan ya, kegawatan, darurat adalah segera ya. Kalau gawat dampaknya ya semakin berbahaya. Kemudian kerugian ekonomi baik komunitasnya, kemudian keterlibatan risiko lain dalam populasi, semakin banyak risiko yang
menyebabkan ke arah ke sini bisa dimasukkan ke sini. Nah, kalau misalnya di kriteria juga ada scoringnya ya, termasuk sangat serius atau tidak, ya serius, cukup serius atau tidak serius. Ini pun sebenarnya menurut saya hal yang subjektif tapi diobjektifkan ya. Kalau misalnya sudah masuk ke 1, 2 itu sudah masuk ke sini ya. Ya, masuk ke sini nih 1, 2 ini semua ya kita lihat ke sini. Ini kita tetapkan bersama tim ya, masuk di mana? Ya, masuk ke sini. Serius masuk sini, mau skornya berapa? Cukup serius masuk berapa dan tidak serius masuk berapa. Kemudian, maaf ada. Kemudian yang C adalah keefektifan intervensi. Apakah masalah ini efektif atau tidak diintervensi? Ini yang tahu apa namanya kita ya, dan itu sangat tergantung dari mungkin level kompetensinya. Ya, misalnya orang apa namanya generalis mungkin susah bilang susah nih, tapi kalau spesialis ya gampang gitu kan. Itu juga bisa sangat mempengaruhi penilaian dalam penetapan skor di sini. Indikator dari keefektifan intervensi ini bisa adanya intervensi untuk pencegahan. Kalau misalnya ada, bisa dicegah semakin efektif. Ya kan? Kalau kemudian intervensinya bermanfaat atau tidak, kemudian pengaruh intervensi ini bisa nggak menjangkau semakin banyak populasi, karena ini konteksnya adalah komunitas ya. Ini ada yang bilang sangat efektif, bisa lah ada intervensinya, sangat bermanfaat intervensinya, kemudian populasi yang terjangkau juga banyak, kita bilang sampai 80-90, kita bisa menilai ini. Ya, jadi ini salah satu ya, teman-teman boleh menggunakan apapun itu karena apa namanya, tapi untuk teman-teman yang di program S1 atau nurse, kami mengenalkan dengan satu ini saja karena kalau nurse kan levelnya untuk ini ya, untuk sesuai dengan yang digunakan, yang bisa digunakan. Kalau S2 levelnya pengembangan. Jadi untuk mahasiswa S2 silakan mengembangkan pakai mana sih yang paling bisa digunakan. Kalau dulu saya waktu S1 berikan sampai 12 kriteria nih ya, angkanya ya, angka kejadiannya, kemudian ada SDM-nya atau tidak, ada dananya atau tidak, tuh 12 kriteria saya masih ingat sekali itu. Boleh ya menggunakan apapun dan silakan memilih mana yang kira-kira paling efektif. Karena kita kalau bekerja di komunitas itu adalah yang berpikir yang mana yang paling efektif dan paling efisien. Ingat ya, itu harus dipegang itu karena sangat sedikit, maksudnya sangat terbatas ya SDM yang ada di komunitas itu. Nah, kemudian dari angka tadi ya di-scoring dengan rumus seperti ini ya. A plus 2B tadi angka kejadiannya, kemudian 2B keseriusannya ya, semakin serius semakin kesini ditambahkan kalikan 2 dalam kurung dikali C. Jadi C itu menjadi penentu juga ya, efektif atau tidak nih di intervensi. Serius tapi kalau nggak efektif nggak bisa diapa-apain juga nanti skornya semakin berkurang. Nah, nanti di masing-masing masalah harus dihitung. Segini nanti akan ketahuan, oh masalah A skornya sekian, masalah 1 ya, diagnosis 1 masalah sekian, diagnosis 2 skornya sekian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini juga dipertimbangkan ya untuk menentukan pakai rumus apa dalam membuat prioritas. Kalau ABC ini ya, Helen method ini, saya pikir tidak cocok bila kita cocok sekali untuk kita satu tim. Ya, tidak cocok, kurang cocok untuk misalnya kita membuat prioritas bersama dengan masyarakat. Karena yang tahu itu efektif atau tidak ya kita, ya ada atau tidaknya intervensi pencegahan ya kita, ya perawat ya, bukan dengan masyarakat. Kalaupun dengan masyarakat harus disampaikan, ya apa namanya, ini bisa diatur dengan ini, nanti kita bisa belajar ini, itu bisa ya, bisa disiasati lah dengan seperti itu. Tapi selama ini biasanya untuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah itu kurang efektif ya untuk bisa diskusi seperti itu. Ya sudah manut aja apa kata nurse-nya kayak gitu. Nah, ini yang nurse yang dalam tim yang harus benar-benar menetapkan mana menjadi apa. Karena kalau seperti itu kan jadinya nggak cocok ya. Biasanya kalau dengan masyarakat tuh mau yang mana dulu nih. Kemarin pengalaman ya mahasiswa di kami membuat prioritas dengan tim dengan jadi masyarakat beda. Masyarakat maunya ini, gitu kan. Walaupun akhirnya nanti semua diintervensi, tapi artinya itu tidak menjadi terlalu banyak berdampak ya pembuatan prioritas dengan masyarakat ini. Jadi perhatikan ya. Kalau saya dengan masyarakat saya langsung aja dari ini mana yang mau kita angkat dulu Bu, Pak, gitu kan. Potong nih ada 10, 3 dia nih, ambil 3 nih yang kita selesaikan dulu nih. Seperti itu. Atau 5-5-nya penting ya boleh silakan diangkat semuanya gitu ya, mana yang digunakan itu. Nah, ini mungkin
apa namanya, take home message ya, perawat harus dapat menegakkan diagnosis keperawatan dengan tepat ya agar menentukan intervensi sesuai dengan kondisi kliennya ya. Ingat bisa juga kita memberikan intervensi yang benar pada diagnosis yang salah ya. Jadi misalnya diagnosis salah tapi intervensi saya tepat untuk diagnosis tapi diagnosis salah untuk klien saya, itu juga sangat berbahaya ya. Artinya bukan berbahaya mungkin mencelakai, bisa juga mencelakai, tetapi bisa jadi juga tidak menyelesaikan masalah yang ada di komunitas. Tuh. Baik teman-teman, itu tadi gambaran ya tentang kita membuat diagnosis ya. Semoga teman-teman ada gambaran ke sananya. Nah, sekarang kita ada di sesi diskusi. Semoga saya udah ngomong 1,5 jam ya kira-kira ya. Semoga kita bisa berdiskusi bersama dan memberikan gambaran ya, pola pikir selain teman-teman mau bagaimana dengan data-data yang ada itu. Silakan kita masuk ke seksi diskusi kalau misalnya ada pertanyaan. Gini Bu. Ya, silakan Pak Lalu. Bu, terima kasih Bu. Materi yang ini bagi saya pribadi sangat luar biasa Bu. Membuat saya melek selama ini yang berjalan di, terutama ini saya sedikit cerita Bu di kampus di Mataram itu, saya jujur PM yang di sana belum ada yang mengarah secara spesifik seperti yang pada materi yang siang hari ini kami dapatkan Bu. Ini sangat menarik sekali Bu dan sangat hal yang